Renungan pagi menjadi Putra dan Putri Allah oleh Ellen G. White, 7 Januari 2021. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca serta mendengarkan nasihat firman-Mu. Kiranya ini meneguhkan hidup kami agar tetap setia kepada Bapa dan Anak yang selalu memperhatikan kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudari Valentina Silalahi. Silakan, Saudari Velin. Selamat pagi. Judul renungan kita pada pagi hari ini, bahwa jemaat menjadi sasaran perhatian Allah yang tertinggi. Ayat temanya, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Efesus 5 ayat 27. Jemaat, walaupun lemah dan bercacat adanya, ialah satu-satunya sasaran di atas dunia di mana Kristus mencurahkan perhatian yang tertinggi. Ia selamanya mengawasi jemaat itu dengan penuh pertarungan dan menguatkannya dengan roh sucinya. Sebagai anggota jemaatnya, maukah kita membiarkan Dia mengesankan pikiran kita dan bekerja oleh perantaraan kita untuk kemuliaannya? Kristus mengasihi jemaatnya. Ia akan memberikan semua pertolongan yang diperlukan kepada barang siapa yang berseru kepadanya, meminta kekuatan untuk pertumbuhan tabiat yang sama seperti Kristus. Tetapi kasih-Nya itu bukanlah kelemahan. Ia tidak akan melayani dosa-dosa mereka itu atau memberikan kepadanya kemakmuran, sedang mereka terus mengikuti satu haluan perbuatan yang salah. Hanyalah oleh pertobatan yang setia, dosa-dosa mereka akan diampuni, karena Allah tidak akan menutupi kejahatan dengan jubah kebenarannya. Ia akan memuliakan pelayanan yang setia. Ia akan memberkati dengan limpahnya barang siapa yang menyatakan kepada sesamanya manusia keadilan, kemurahan, dan kasih-Nya. Biarlah orang-orang yang sibuk di dalam pekerjaannya berjalan di hadapannya dengan rendah hati, menurut jejak kaki-Nya dengan setia, menyayangi azaz-azaz suci yang akan hidup selama zaman yang kekal. Biarlah mereka menunjukkan dalam perkataan dan perbuatan bahwa mereka menuruti hukum-hukum sebagaimana yang dituruti dalam surga. Jemaat itulah penyimpanan segala kelimpahan anugerah Kristus, maka oleh perantaran jemaat itulah akhirnya akan dinyatakan bahkan kepada segala pemerintah dan penguasa yang di surga, hendaklah menjadi pertunjukan yang terakhir dan sempurna dari kasih Allah. Jemaat itulah benteng Allah, kota perlindungannya, yang dipertahankannya dalam satu dunia yang memberontak. Itulah tempat pertunjukan anugerah-Nya, di mana Ia bergemar menyatakan kuasa-Nya untuk mengubahkan hati. Kasih Allah bagi jemaat-Nya tiada terhingga adanya. Penjagaannya atas warisannya tiada berkeputusan. Terima kasih. Terima kasih atas penata layanan Saudari Velin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Kembali renungan hari ini menyinggung perihal Roh Kudus. Mengapa kita perlu banyak belajar tentang Roh Kudus ini? Karena Roh Nubuat berkata dalam Ye shall receive power halaman 114 paragraf 2 yang berkata, sumbangan Roh Kudus adalah karunia terbesar yang bisa diberikan Allah kepada manusia yang terbatas. Ini gratis untuk semua, dan dalam pemberian ini tidak ada perhitungan. Anugerah ini secara khusus menandakan penobatan anak Allah yang tunggal dalam kerajaan pengantaraannya. Nyonya White menuliskan bahwa Roh Kudus itu adalah sumbangan atau donation. Kembali, Nyonya White menggunakan kata ganti benda
kepada Roh Kudus. Sebab Roh itu bukanlah oknum yang berbeda dan terpisah, tetapi bagian dari oknum atau makhluk. Kita manusia mempunyai roh, dan roh manusia bukanlah oknum berbeda atau terpisah dari manusia, tetapi bagian dari manusia itu sendiri. Sementara kata kudus menyatakan sifat dari roh itu. Jadi, sumbangan Roh Kudus ini adalah hadiah terbesar yang Allah berikan kepada kita manusia. Dan jika disebut hadiah terbesar, artinya tidak ada hadiah lain yang lebih besar daripada sumbangan Roh Kudus. Pertanyaannya, Roh Kudusnya siapa yang disumbangkan menjadi hadiah terbesar bagi kita manusia? Untuk mengetahui, kita perlu baca kalimat lanjutan dari kutipan ini yang masih terdapat dalam Ye Shall Receive Power, halaman 114, paragraf 2, yang berkata, dalam hal ini, karunia penghibur, Tuhan Allah semesta langit menunjukkan kepada manusia rekonsiliasi sempurna yang telah Dia lakukan antara dirinya dan manusia. Dari kutipan ini dengan jelas, Nyonya White menyatakan bahwa Roh Kudus itu disebut juga penghibur. Dan dalam hadiah penghibur ini, Tuhan Allah merekonsiliasi dirinya dengan kita manusia yang berdosa ini. Kutipan ini perlu kita pahami dengan baik, agar kita ketahui siapa penghibur tersebut atau Roh Kudus yang dimaksudkan. Pertama, yang kita perlu tahu adalah siapa Tuhan Allah semesta langit tersebut. Sebab Dialah yang melakukan rekonsiliasi sempurna antara dirinya dengan kita. Kita perlu kenal siapa Tuhan Allah semesta langit ini. Bapa Kita Peduli, halaman 314, paragraf 3 menjelaskan, Tuhan Allah semesta langit, begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Sungguh pengharapan indah yang kita miliki di dalam Kristus. Jelas bahwa Tuhan Allah semesta langit itu adalah Allah Bapa. Dialah yang mengaruniakan anaknya yang tunggal bagi kita manusia yang berdosa. Kenapa kita perlu rekonsiliasi dengan Allah Bapa? Karena kita manusia telah jatuh dalam dosa, dan Yesaya 59 ayat 2 berkata, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga Ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Inilah sebabnya Allah Bapa berinisiatif merekonsiliasi dirinya dengan kita. Kita yang berdosa, tetapi inisiatif untuk merekonsiliasi datang dari Allah Bapa. Itulah yang terjadi di Taman Eden. Dan tidak hanya datang mencari, namun Allah menyediakan jalan keluarnya, supaya kita yang berdosa bisa terhubung kembali dengan Allah Bapa. Itulah sebabnya nubuatan Kejadian 3 ayat 15 diberikan. Nah, yang kedua, kutipan sebelumnya ada menyebutkan tentang rekonsiliasi sempurna. Bagaimana caranya Allah Bapa melakukan rekonsiliasi sempurna tersebut? Manuskrip 198 tahun 1899, paragraf 16, Nyonya White menjelaskan, salib Kalvari berbicara tentang kehancuran abadi dari setiap subjek kerajaannya yang tidak bertobat dan tidak setia. Kematiannya, yaitu kematian Yesus, membesarkan hukum dan membuatnya terhormat, menyingkirkan setiap rintangan di pihak Allah menuju rekonsiliasi yang sempurna melalui Putra Tunggalnya. Jelas bahwa Allah Bapa melakukan rekonsiliasi sempurna dengan kita manusia yang berdosa melalui anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Hal ini tentunya selaras dengan Alkitab, sebab firman Tuhan lebih dahulu menyatakan akan hal ini yang terdapat dalam 2 Korintus 5 ayat 19, yang berbunyi, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Allah Bapa mendamaikan dirinya dengan dunia melalui anaknya Yesus Kristus. Dalam bahasa Inggris lebih cocok lagi dikatakan Allah Bapa di dalam Yesus Kristus mendamaikan atau
merekonsiliasi dirinya dengan dunia, yaitu kita manusia yang berdosa ini. Penting kita perhatikan kata mendamaikan di dalam Kristus ini, karena kalimat ini akan membantu kita untuk memahami tentang sumbangan Roh Kudus tadi yang adalah juga Sang Penghibur. Mari kita baca kembali kutipan tersebut dan juga lihat hubungannya dengan ayat ini. Dalam kutipan yang terdapat dalam Ye Shall Receive Power halaman 114 paragraf 2, dikatakan, dalam hal ini, perhatikan kalimat pembukanya, dalam hal apa? Dalam hal pemberian Roh Kudus yang adalah penghibur. Jadi dalam sumbangan Roh Kudus yang adalah penghibur ini, Allah Bapa mendamaikan dirinya dengan kita manusia. Ya, perhatikan kembali kalimatnya. Dalam hal ini, karunia penghibur, ya, berarti dalam karunia penghibur itu, Tuhan Allah semesta langit menunjukkan kepada manusia rekonsiliasi sempurna yang telah Dia lakukan antara dirinya dan manusia. Jadi, Allah Bapa dalam hal ini membuat rekonsiliasi yang sempurna dalam karunia penghibur itu. Sementara di dalam Alkitab, yaitu dalam 2 Korintus 5 ayat 19, Allah Bapa mendamaikan dirinya dengan kita manusia di dalam anaknya Yesus Kristus. Maka artinya, saudaraku dalam Tuhan, Sang Penghibur yang dimaksudkan adalah Yesus Kristus itu sendiri, yang hadir melalui Roh-Nya yang kudus, Roh Kristus. Inilah hadiah atau pemberian terbesar yang Allah Bapa dapat berikan kepada kita manusia. Kenapa? Sebab kita menjadi anak-anak Allah dengan menerima Roh Kristus dalam hati kita. Kita juga menerima jubah kebenaran Kristus dengan menerima Roh Kristus dalam hati kita. Dan jubah kebenaran Kristus itu adalah karakternya. Jika kita mau selamat dan masuk surga, karakter Kristus harus menggantikan karakter kita. Lihat pelajaran-pelajaran sebelumnya. Karenanya, sangat penting sekali Roh Kristus ini, sebab itulah keselamatan. Perhatikan dua kutipan berikut ini tentang pemberian terbesar atau hadiah terbesar. Yang pertama terdapat dalam Selected Messages buku 3 halaman 316 paragraf 1 berkata, pemberian Allah yang terbesar adalah Kristus yang hidupnya adalah milik kita, diberikan untuk kita. Selanjutnya dalam Ye Shall Receive Power halaman 114 paragraf 2, kutipan yang baru kita saja baca menyatakan, sumbangan Roh Kudus adalah karunia terbesar atau pemberian terbesar yang bisa diberikan Allah kepada manusia yang terbatas. Roh Nubuat menyatakan bahwa pemberian Allah yang terbesar adalah Kristus serta Roh Kudus. Apakah ada dua pemberian Allah yang terbesar? Jika ada dua pemberian yang terbesar, maka itu bukan terbesar lagi. Kalau disebut terbesar, maka hanya satu. Dan setelah kita pelajari, memang hanya satu pemberian Allah yang terbesar, yaitu Yesus Kristus anaknya. Sebab dalam memberikan anaknya, Allah memberikan seluruh surga. Itulah sebabnya disebut pemberian terbesar. Karenanya, sumbangan Roh Kudus yang dimaksudkan adalah sumbangan Roh Kristus yang disebut penghibur. Sebab di dalam anaknya lah, yang adalah penghibur, Allah Bapa mendamaikan dirinya dengan dunia, yaitu kita manusia berdosa. Mengapa perlu dan penting kita pahami ini semua? Karena renungan hari ini berkata dalam Menjadi Putra dan Putri Allah halaman 15 paragraf 1 yang berbunyi, jemaat walaupun lemah dan bercacat adanya ialah satu-satunya sasaran di atas dunia di mana Kristus mencurahkan perhatiannya yang tertinggi. Ia selamanya mengawasi jemaat itu dengan penuh pertarungan dan menguatkannya dengan Roh Sucinya. Jemaat adalah sasaran perhatian Allah yang tertinggi dan hal itu Allah wujudkan melalui dan di dalam anaknya Yesus Kristus. Yesus mencurahkan perhatiannya yang tertinggi bagi jemaat. Yesus selamanya mengawasi jemaat serta memberikan kekuatan kepada jemaatnya. Bagaimana caranya? Renungan hari ini katakan dengan mengaruniakan Roh Sucinya, yaitu Roh Sucinya Kristus itu sendiri, Roh Kristus.
Sebab itulah pemberian terbesar Allah bagi kita umat-Nya yang percaya. Maka, saudaraku dalam Tuhan, arti dari semuanya ini adalah yang mengawasi dan yang menguatkan kita adalah Yesus Kristus itu sendiri. Yesus tidak serahkan kepada orang lain atau oknum lain. Yesus sendiri yang sertai kita, yang awasi kita, yang menguatkan kita, yang mencurahkan perhatiannya yang tertinggi kepada kita. Yesus sendiri yang lakukan itu, sebab Dia berjanji, "Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Dan itu Yesus tepati. Percayakah saudara? Tuhan memberkati. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas penjelasan firman-Mu yang meneguhkan bahwa Sang Penghibur itu adalah Yesus Kristus dan Dia hadir melalui kehadiran Roh-Nya yang kudus. Dan itulah pemberian terbesar Allah Bapa karuniakan kepada kami. Karena dalamnya Allah Bapa mendamaikan dirinya kepada kami yang berdosa ini. Tuhan, tolong kami agar kami sungguh-sungguh dalam kebenaran ini, meminta selalu kehadiran Roh Kristus, Roh Anak Allah dalam hidup ini. Karena itulah yang melayakkan kami untuk menerima kehidupan kekal nanti. Tolong kami sepanjang hari ini, curahkan Roh Anak-Mu dalam hati ini, kehendak-Mu yang jadi ya Bapa. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.